Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48 tentang satu tema yang sangat sering kita jumpai tapi juga menantang kita, yaitu kasihilah musuhmu. Apa makna di balik ini semua, saudara-saudari? Itu yang mau kita renungkan. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat juga bagi orang baik. Hujannya pun diturunkannya bagi orang yang benar juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam logika biasa, dalam logika manusiawi kita, apa yang dikatakan Yesus ini terdengar konyol, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita harus mengasihi musuh, bahkan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita? Bukankah adalah sesuatu yang wajar bila kita merasa membenci pada mereka yang telah memusuhi kita, yang telah menyakiti kita, telah menganiaya kita, yang telah merugikan atau mengorbankan kita? Secara manusiawi itu memang wajar, saudari-saudara. Namun sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus sejati, kita dipanggil untuk mentransendensi diri. Artinya melampaui kemampuan manusiawi kita dan dalam tanda kutip menjadi ilahi. Santo Ambrosius konon mengatakan demikian. Yang ilahi telah menjadi manusia agar manusia menjadi ilahi. Yesus telah menjadi manusia agar melalui Dia kita dapat berpartisipasi dalam keilahian Allah. Itulah arti dari hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka kalau Anda mampu mengasihi musuh, mampu mendoakan mereka yang telah menganiaya, menyakiti, yang telah merugikan atau mengorbankan Anda telah berada di jalan menuju kesempurnaan. Namun bila kita bisa mengasihi musuh kita, kita telah sempurna menjadi ilahi seperti Bapa. Dan tentu Yesus tidak datang meminta apa yang tidak mungkin kita lakukan, saudari-saudara. Dalam banyak peristiwa, dalam banyak pengalaman para pendahulu kita, mengasihi musuh itu bukan sesuatu yang mustahil, saudari-saudara. Sebab Yesus tidak memberi ajaran baru sebetulnya. Dia sendiri telah menunjukkannya, memberi teladan agung di atas kayu salib ketika dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Juga dalam sejarah gereja, saudara-saudari, misalnya Stefanus
Santo Stefanus martir pertama, dia mengampuni pembunuhnya. Santa Maria Goretti mengampuni juga pembunuhnya Alessandro, yang akhirnya bertobat dan hidup di biara untuk menebus dosanya. Santo Yohanes Paulus II juga mengunjungi penembaknya Mehmet Ali Akka di penjara Rebibbia di Roma, dan dia mengampuninya. Ada banyak contoh lain di sekitar kita, saudara-saudari, bahwa perintah Yesus ini tidak mustahil untuk dilakukan. Kita pun diajak untuk melakukan yang sama tentu saja. Kasih Kristiani itu adalah mengasihi semua orang karena semua orang adalah anak-anak Allah. Di mana Allah memberikan matahari dan hujan bagi orang tanpa membeda-bedakan. Mau jahat, mau baik, mau miskin, mau kaya, Allah memberikan hujan yang sama, matahari yang sama bagi semua orang. Jadi kita tidak bisa atau kita tidak saja mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi orang yang membenci dan menyakiti kita. Dengan melakukan ini, saudari-saudara, kita akan hidup dalam damai satu sama yang lain, dan kita menjadi benar-benar murid Kristus yang sejati. Apakah sulit? Tentu saja tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Hanya dengan mampu mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menganiaya kita, maka yang namanya lingkaran setan kekerasan, lingkaran setan balas dendam itu bisa diputus. Hanya kasih yang mampu melakukannya. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberi kami satu ajaran yang sungguh-sungguh menantang kami untuk mewujudkannya dalam kesaksian hidup. Kami menyadari betapa kami pun tak mungkin mampu melakukannya tanpa penyertaan-Mu, tanpa bimbingan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari rasa benci dan dendam, agar dapat mengasihi semua orang sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, manusia yang tidak sempurna ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.